Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Syarif Channel. Kali ini kita akan membahas tentang produk yang dari Jepang, yaitu piston ori 29N dengan piston RKN. Polosan guys, kalau yang ini 29N agak tok. Nah itu, nah sekarang kalau masalah kelebihan piston 29N dengan piston RKN, lebih baik yang mana atau produknya lebih bagus yang mana, ini dengan ini. Mungkin ada yang beranggapan bahwa 29N lebih bagus karena memang bawaan ori Jepang, ori bawaan motor. Sedangkan ini yang RKN juga ada juga yang bilang bahwa piston RKN juga bagus. Kalau saya sendiri enggak seperti itu. Semua piston sebenarnya itu sama aja, bukan sama aja sih. Yang penting walaupun piston itu entah itu jelek, entah itu bagus, atau entah yang lainnya gitu, terserah. Yang penting itu ada pada settingan karbonya. Percuma sekarang kita punya piston bagus, piston kuat, tahan muai, tapi kalau settingan karbonya salah, tetap akan rusak juga gitu loh. Seperti halnya seperti ini. Nah, ini piston 29N bisa pecah seperti ini loh. Padahal ini piston bawaan motor RX King tahun tua Cobra 29N kan. Tuh, 29N Yamaha Izumi. Ya itu sepeda ya, sama Eko. Intinya itu kalau ingin memilih piston, usahakan kalau misalnya untuk orang awam ya, untuk orang-orang baru misalnya, paling tidak saya sarankan lebih baik kalian pakai piston original seperti ini, atau yang ori 3KA, atau yang lainnya 4Y2 atau yang lainnya gitulah. Yang penting piston original kalau memang masih ragu. Tapi kalau misalnya untuk orang yang udah itu ilmunya udah tinggi, maksudnya ya expert gitulah, terserah mereka. Yang penting mereka bisa ngakali atau gimana, terserah. Dan terkadang juga bengkel-bengkel besar juga ada juga yang nggak pakai piston seperti ini, bahkan dia tuh pakai piston aftermarket. Contoh aftermarket kan seperti ini gitu kan, piston. Yang penting piston selain piston original. Kadang ada yang pakai Thailand, kadang ada yang lainnya gitulah. Intinya pokoknya pemilihan piston itu juga pengaruh juga sebenarnya. Itu piston dengan liner juga pengaruh. Tapi yang penting itu setelah itu walaupun pistonnya bagus, terus linernya bagus, bloknya bagus, ori, terus apalagi kops, yang penting intinya spare part lainnya itu bagus semua,
Tapi kalau settingan karbunya salah, tetap mesin akan nggak bisa lari dengan enak. Dan terkadang kalau settingan karburatornya itu terlalu irit, dia itu kan akan pecah seperti ini loh. Dulu ini awalnya itu saya pakai pengapian standar CDI RC Jepang yang dulu itu, CDI RC bawaan motor Jepang, tapi itu udah lama. Dan waktu itu saya belikan CDI RC ori lokal. Awalnya kok suaranya kok enak, terus saya player akhirnya pecah. Jadinya seperti ini. Ternyata CDI yang ori Jepang itu, yang bawaan motor, lepasan motor itu ternyata udah melemah. Makanya bagi kalian yang ingin fanatik untuk barang ori Jepang bawaan motor, terserah kalian. Kalau saya pribadi ya, mending barang baru, ori baru. Itu udah enak banget kok, nggak perlu sampai seperti itu. Tapi kalau ada yang ingin pakai barang-barang Jepangan, barang-barang ori copotan, terserah juga gitu. Itu terserah kalian. Tapi kalau saya pribadi enggak, lebih baik barang baru, ori lokal. Udah gitu aja. Yang penting barang ori baru. Gak harus barang copotan motor atau yang lainnya gitu. Soalnya pengalaman saya ini tadi, dari sini saya pengalaman seperti ini. Memang dulu saya pernah seperti gimana ya, pokoknya tuh kalau nggak barang copotan motor, nggak barang ori Jepang itu saya nggak mau. Walaupun ini juga kan ori Jepang, ini piston bawaan motor, tapi kan nyatanya kan kalau settingannya itu salah. Bukan salah sebenarnya, itu kemarin itu settingan karbunya itu udah pas dengan settingan karbunya itu udah pas menyesuaikan CDI yang ori Jepang. Nah, waktu saya ganti yang ori baru, CDI RC ori baru itu PJMJ nya itu minta naik. Nah, setelah itu saya akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Ya ini pada akhirnya ya wes, akhirnya meledak, nggak kepake. Begitu juga seperti ini, walaupun ini anggap aja ini piston paling bagus misalnya, tapi kalau misalnya settingan karbunya kacau, ya ini juga mungkin bisa aja seperti yang ini. Pokoknya intinya itu pada settingan karbunya itu tadi. Walaupun pistonnya jelek, tapi kalau piston settingan karbunya pas atau agak basah, itu mungkin bisa lebih awet di mesin. Tapi tergantung cuaca juga. Kalau misalnya cuaca atau hawanya itu dingin, setting pas juga nggak masalah. Tapi kalau misalnya hawanya panas, itu lebih baik disetting agak basah agar mesinnya lebih awet. Jadi kesimpulannya, kalau saya sendiri ya seperti tadilah. Kalau kalian entah gimana, terserah kalian. Yang penting kalian nanti yang merasakan sendiri gitu aja. Saya nggak mau ikut-ikut orang lain karena saya udah pernah mengalami gitu loh. Ya mungkin ini sedikit review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika saya ada salah kata atau yang menyinggung perasaan kalian, saya benar-benar mohon maaf.
Mungkin yaudah itu saja. Yaudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.